Oke, thanks buat kalian udah klik video ini. Kali ini kita akan bahas tentang yang sedang ramai saat ini, yaitu tentang joki skripsi. Sebenarnya joki skripsi sudah lama, tapi sedang ramai baru-baru ini karena memang yang dulunya itu dianggap biasa saja, tapi sekarang sudah mulai mengeluncang gitu. Bahkan sudah ada startup PT khusus menyediakan jasa skripsi. Nah, bagaimana hal ini dipandang menurut seorang mahasiswa bersama Mas Riko ya telah hadir bersama kita hari ini. Nah, ini gimana Mas? Sebelum video jangan lupa like video ini, dan bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Fill my life with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship. Gimana nih Mas Riko? Pandangan Mas Riko tentang jasa joki skripsi sebagai seorang mahasiswa, ketika ada orang yang menggunakan jasa tersebut atau ada orang yang menyediakan jasa tersebut, menurutmu gimana? Jadi gini ya, joki skripsi itu kan ya sebagaimana yang tadi udah dibilang sama Mas Angga itu kan, itu merupakan salah satu fenomena yang terjadi di dunia akademik dan itu sudah lama terjadi. Bahkan dulu ketika bapak saya masih kuliah pun sudah ada itu joki skripsi. Tetapi kan di fenomena tersebut itu kan mulai tampak baru-baru ini kan, tahun 2019-an, 18-an gitu. Nah di sini tentu saya menganggap bahwa ya yang namanya joki skripsi itu secara etik ya nggak baik secara akademis, karena yang namanya karya ilmiah itu kan lagi-lagi karya ilmiah yang baik itu kan dihasilkan oleh tulisan tangan sendiri dari kita sebagai mahasiswa, dosen maupun peneliti seperti itu. Jadi saya rasa tulisan-tulisan hasil joki skripsi itu akan kelihatan gitu, mana yang ini memang tulisan yang dibuat oleh sendiri, penelitian yang ditulis oleh diri sendiri, atau tulisan yang dibuat oleh jasa joki skripsi ataupun jurnal ilmiah dan lain-lain. Karena yang namanya joki itu kan sekarang udah nggak cuma skripsi Mas, bahkan di jurnal pun juga ada itu jurnal-jurnal predator itu yang menyediakan jasa tentang terkait penulisan jurnal-jurnal predator. Apa itu jurnal predator? Jurnal predator itu ya jurnal-jurnal yang berbayar seperti itu, dan jurnal yang dalam hal publikasinya bentar blank. Mahasiswa yang macam gimana? Apakah mahasiswa yang memang tujuan kuliahnya bukan cuma untuk ilmu kan? Tapi dia mungkin mahasiswa yang cuma butuh ijazah untuk kerja, itu gimana? Iya, saya melihat bahwa yang namanya fenomena joki skripsi itu kan muaranya itu kan mahasiswa itu cuman pengen instan Mas dalam hal penelitian seperti itu. Dan saya melihat bahwa upaya instan dalam melakukan penulisan ilmiah di dalam konteks skripsi itu ya karena saya melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa kita itu memahami bahwa yang namanya kuliah itu semata-mata sebagai instrumen untuk mencari pekerjaan, bukan untuk memperdalam ilmu maupun menguatkan literasi seperti itu. Padahal yang namanya kita menulis skripsi, tesis, dan juga mungkin menulis jurnal ataupun ya menulis tugas kuliah lah, yang mungkin yang masih sederhana, menulis tugas kuliah itu kan sama aja bagian dari proses literasi. Dan proses literasi itu kan yang menunjang kita untuk mempertajam keilmuan kita, keilmuan di
bidang yang kita geluti seperti itu. Jadi saya melihat bahwa fenomena instan dalam hal pengerjaan skripsi yang dipasrahkan semata-mata ke joki skripsi itu ya karena saya melihat bahwa cara berpikir mahasiswa kita sudah ditanamkan bahwa yang namanya pendidikan itu semata-mata muaranya ke pasar, orientasinya ke pasar. Maksudnya ya kita kuliah, kita belajar ya untuk semata-mata untuk kita dapat ijazah dan untuk kerja gitu, sehingga kita mengabaikan proses misalkan kayak penulisan skripsi itu kan juga bagian dari proses. Masalah nanti hasilnya jelek atau bagus di depan dosen penguji itu kan nanti, tapi kan setidaknya kita berproses seperti itu. Masalah tugas kuliah, penulisan tugas kuliah, masalah kita ditugaskan jurnal itu kan bagian dari proses itu. Nah, kita mengabaikan proses itu karena kita semata-mata memahami pendidikan itu secara instrumental. Ya, ini semata-mata sebagai alat untuk mencapai pekerjaan yang diinginkan pasar. Seperti itu. Terus kalau kira-kira gimana nih Mas? Kalau sudah orang-orang atau mahasiswa sudah menormalisasikan tradisi klasik kayak gini kan? Iya. Kira-kira dampak apa yang akan terjadi pada si mahasiswa ataupun untuk masa depan negara kita lah gitu, SDM-nya gimana? Ya tentunya kan ini kan satu hal yang nggak baik ya Mas. Maksudnya dalam tradisi akademik itu kan nggak baik joki skripsi itu sebenarnya. Karena lagi-lagi itu kan kita melakukan sesuatu secara instan dan tentunya muaranya ya kita lagi-lagi dalam hal keilmuan, dalam hal cara berpikir nantinya kita akan kurang karena literasi kita kurang. Padahal yang namanya menulis tugas kuliah, menulis skripsi, menulis jurnal itu kan bagian dari literasi Mas. Itu bagian dari proses literasi dan proses literasi itu tujuannya adalah kita untuk mencapai ilmu, mencapai keilmuan seperti itu. Sedangkan kalau misalkan kita cuman semata-mata instan, ya secara keilmuan kita nggak matang. Ya oke lah, mungkin kita di Indonesia mungkin belasan tahun ke depan kita akan menghasilkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan sarjana. Tetapi ya mohon maaf mereka tidak bisa diajak berpikir gitu. Karena literasi mereka kurang. Buktinya mereka dalam hal skripsi aja masih joki seperti itu. Semata-mata cuman mementingkan hasil gitu. Yang mana pendidikan itu semata-mata orientasinya ke pasar untuk kita mencari pekerjaan. Padahal selain mencari pekerjaan, saya mengutip salah satu pandangannya Paulo Freire. Itu beliau menyatakan bahwa yang namanya pendidikan itu untuk melahirkan cara berpikir kritis seperti itu. Dan saya melihat itu yang tidak ada di dunia pendidikan di Indonesia karena semata-mata kita semenjak sekolah, bahkan sejak SD, SMP, SMA, itu kita semata-mata didoktrin bahwa ya kamu kuliah karena cari kerja seperti itu, untuk cari kerja. Padahal ada dimensi lain ya, ini untuk penguatan suatu keilmuan seperti itu, penguatan cara berpikir seperti itu. Kira-kira gimana kalau dari pihak kampus atau dosen pembimbing sendiri yang mengetahui hal ini Mas? Seorang mahasiswanya gitu kan, ketahuan menggunakan jasa ini, terus apakah ini salah satu pelanggaran akademik? Saya mengutip pernyataannya Kemendikbudristek ya. Ini dilansir dari salah satu media tirto.id dan juga di CNN juga ada. Itu pihak Kemendikbudristek menyatakan bahwa sivitas akademika dilarang menggunakan joki untuk menyelesaikan tugas dan karya ilmiah dalam tanda kurung skripsi karena melanggar etika dan hukum. Ya, nah, udah jelas itu Mas. Iya, udah jelas. Kalau yang namanya joki skripsi merupakan pelanggaran akademik. Iya, pelanggaran akademik. Dan itu dinyatakan oleh pihak Kemendikbudristek sendiri seperti itu. Untuk mengatasi hal seperti ini Mas, kira-kira bagaimana untuk menanggulangi
fenomena seperti ini? Kalau menurut saya, ini perspektif saya sebagai mahasiswa ya, mungkin kita harus kembali lagi ke akarnya. Ya, ini bagaimana cara kita memandang pendidikan itu sendiri seperti itu. Dan saya melihat bahwa hal itu bisa diatasi dengan pembentukan cara berpikir yang baru terkait dengan pendidikan di sejak jenjang SMP maupun SMA. Bahwa yang namanya pendidikan ya selain kita itu orientasinya muaranya ke pasar, ya ini untuk kita bersaing di dunia pekerjaan, kita juga harus mengingat bahwa yang namanya pendidikan itu juga bertujuan untuk membentuk cara berpikir kritis. Dan untuk membentuk cara berpikir kritis itu kan kita harus menguatkan literasi, dan menulis skripsi, menulis tugas kuliah, dan menulis jurnal ilmiah itu merupakan bagian dari penguatan literasi yang nantinya muaranya ke pembentukan cara berpikir kritis. Jadi yang namanya literasi itu kan nggak cuma baca, Mas. Membaca, menulis, mendengar. Mas mungkin suka dengar ceramah, itu bagian dari literasi, dan menulis itu juga salah satunya seperti itu. Jadi kita harus mengubah cara pola pikir kita terkait pendidikan, itu akarnya di situ mungkin. Karena kalau misalkan kita nggak seperti itu, nggak didoktrin dengan hal seperti itu, nanti takutnya ya kita semata-mata memandang pendidikan itu sifatnya instrumental, tujuannya ya untuk cari kerja semata. Ya akhirnya apa? Ya terjadilah fenomena joki skripsi ini. Yang penting kita habis KKN kita ngerjain skripsi, dan itu dibantu sama joki skripsi, dan yang penting kita bayar dan lulus. Akhirnya kita mengabaikan proses itu gitu. Itu. Oke. Mungkin demikian video kita tentang joki skripsi pada hari ini. Thanks buat kalian yang udah menyimak video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Sampai ketemu di next video. See you. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Fill my life with song, let me sing forever.